Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Prioritas Yesus. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, firman Tuhan pasti akan digenapi. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Prioritas Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Sebagai pengantar, minggu lalu pekabaran Injil diadakan di Panama, Amerika Latin, dan beribadah syukur atas pembinaan RUTC di Panama. Melalui pekabaran Injil ini, kita telah memulai menantang diri dengan perjanjian yang baru. Amerika Latin merujuk kepada wilayah di benua Amerika yang penduduknya masih berbicara bahasa Spanyol atau bahasa Portugis, yang di Meksiko, sebagian besar Amerika Tengah, Amerika Selatan, ditambah Kuba, Republik Dominika, Puerto Rico di Karibia. Benua Amerika Latin mencapai 15% dari luas daratan seluruh dunia, menjadikannya benua terbesar ketiga setelah Asia dan Afrika. Penduduknya sekitar 650 juta orang. Sebagai bekas koloni Spanyol dan Portugal, bagian besar negara berbicara bahasa Spanyol, sementara Brasil berbahasa Portugis. Secara khusus sejak agama Katolik diperkenalkan di Spanyol dan Portugal selama pemerintahan kolonial, hampir semua negara dipengaruhi oleh agama Katolik. Jadi mereka menjadi negaranya Katolik. Agama mereka dicampur dengan adat istiadat dan mitos dan lain-lain menjadi mistis. Singkatnya, mereka memiliki agama mistisme, bukan kehidupan beriman Alkitabiah. Oleh sebab itu, kita mengadakan pekabaran Injil di situ dan membangun RUTC untuk membangun baptisan Tuhan mutlak. Mohon saudara turut doakan untuk ladang Amerika Latin, secara khusus mereka yang memilih negara Amerika Latin melalui undian, dipersilakan berdoa lebih banyak dan mendalam. Sebenarnya buah hasil kehidupan beriman saudara sangat berbeda tergantung perhatian saudara. Perhatian saudara yang berminat pada Kejadian pasal 3, 6, dan 11, yaitu diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, akan menjadi menara Babel. Oleh sebab itu, perhatian kita harus berfokus pada Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1, 3, dan 8, yaitu Kristus, Kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita hidup dengan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus, kita akan menjadi tokoh utama untuk memperluas kerajaan Allah. Teks hari ini menunjukkan secara akurat mengapa Yesus datang ke dunia ini. Apa yang diperhatikan Yesus? Yesus menjelaskan dengan satu kalimat tentang mengapa Yesus datang dunia ini. Yesus datang untuk memberitakan Injil. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Prioritas Yesus adalah selalu memberitakan Injil. Yesus menjalani kehidupan sebagai penginjil dan juru selamat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan demikian, kita juga harus berminat pada pemberitaan Injil sebagai berkat, bukan sebagai beban. Kebanyakan orang berbeban berat dengan penginjilan. Tetapi Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penginjilan bukan dilakukan dengan usaha kita, tetapi penginjilan terjadi karena kuasa Tuhan.
Ketika saudara pribadi menikmati Injil dahulu, lalu penginjilan akan terjadi dengan sendirinya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara memiliki prioritas saudara dalam hidup, sebagaimana Yesus menunjukkan teladan. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi saksi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di ladang saudara masing-masing. Pokok bahasan yang pertama adalah Yesus yang memulai segala sesuatu dengan doa. Dalam ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita dapat melihat bahwa Yesus pergi ke tempat terpencil untuk berdoa sebelum fasar pada hari setelah hari Sabat. Jika kita melihat isi teks, kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan banyak hal pada hari sebelum hari Sabat. Dia mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum dan mengusir banyak setan serta roh-roh jahat, dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Menjelang malam dibawakan kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan roh jahat. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Sepertinya dia melayani banyak tugas sampai larut malam. Namun ketika kita melihat teks hari ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Menurut pendapat kita, dia perlu istirahat karena kelelahan, tetapi Yesus melegakan kelelahan dengan doa dan memperoleh kekuatan dengan doa. Alkitab mencatat bahwa ciri khas pelayanan Yesus adalah melayani dengan doa dalam segala sesuatu. Sebelum mulai pelayanan publiknya, dia telah berdoa di padang gurun. Sebelum memilih 12 muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sebelum mulai sesuatu pelayanan, dia berdoa dulu. Sebelum memikul kayu salib, dia berdoa. Dalam Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Seperti biasa, dia pergi. Sebagaimana biasa, dia menuju. Dia berdoa seperti biasa, sebagaimana biasa. Bukan dia berdoa karena datang waktu penyaliban. Yesus tidak meluangkan waktu untuk berdoa. Bukan Yesus sengaja meluangkan waktu untuk berdoa. Seperti biasa, sebagaimana biasa, dia berdoa. Dengan kata lain, bagi Yesus doa telah menjadi tabiat, doa telah menjadi kebiasaan. Doa selama 24 jam berasal dari Yesus. Dalam teks hari ini ada ungkapan berdoa. Dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai proseuketo yang dalam bentuk tidak sempurna, bentuk imperfect. Dengan kata lain, Yesus tidak melepaskan tali doa dan tidak menghentikan dan terus-menerus melanjutkan doa. Yang Yesus yang adalah Tuhan berdoa dengan cara tersebut, malahan kita pun harus berdoa tanpa berhenti. Mengapa doa disebut sebagai nafas rohani? Doa adalah bukan salah satu pilihan, doa adalah wajib sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sendiri memperlihatkan teladannya. Jika kita membaca Alkitab, ada ungkapan yang unik mengenai doa. Itu adalah ungkapan selalu dan senantiasa. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Doa itu harus dilakukan senantiasa. Tetaplah berdoa. Melalui doa kita harus berkoneksi dan berkomunikasi dengan Tuhan selama 24 jam. Ada sebuah cerita seperti ini. Setiap pagi hari berdoalah sambil mentandani penampilan Anda. Mengapa Anda tidak akan masuk kerja dengan wajah kotor? Namun mengapa Anda memulai satu hari dengan wajah rohani yang kotor? Bagi kita bermanfaat dan konten yang bermakna rohani. Sebenarnya kita meluangkan waktu yang lama untuk mendandani penampilan lahiriah. Sedangkan kita tidak memberi waktu untuk membersihkan wajah rohani. Dengan demikian kita akan kehilangan arah kehidupan kita dan akan terguncang. Kita tidak punya pilihan selain menjalani kehidupan yang kacau. Doa adalah titik berat dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui doa, kita berkomunikasi secara rohani dengan Tuhan dan mengalami jalan terlebih dahulu yang akan kita jalani untuk menerima bimbingan Roh Kudus dari sehari ke sehari. Dengan demikian setiap hari kehidupan kita akan menjadi baru. Saudara yang mengalami kesulitan bangun tidur pada pagi-pagi, saya harap saudara meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan sebelum tidur. Silakan berdoa pada pagi hari dan malam hari secara teratur. Tidak ada cara yang lain untuk menjalani kehidupan beriman. Kita hanya mengikuti sesuai dengan apa yang Yesus tunjukkan kepada kita dan apa yang Yesus katakan kepada kita. Dengan demikian, saudara akan menjadi saksi bahwa segala bangsa yang kusebut milikku, dan akan mengalami berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi saudara. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara memprioritaskan doa yang dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kiranya saudara mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pokok bahasan yang kedua adalah Yesus yang hanya memberitakan Injil. Dalam ayat 36 sampai dengan 37, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Menurut teks hari ini, tampaknya ketika Yesus pergi untuk berdoa, banyak orang sakit mengunjungi Yesus pagi-pagi sekali setelah mendengar tentang pekerjaan penyembuhan Tuhan sehari sebelumnya. Itulah sebabnya Petrus dan kawan-kawannya menyusul dia untuk memberitahu situasinya. Mereka menemukan dia yang sedang berdoa. Mereka berkata bahwa semua orang mencari engkau. Maka Yesus harus bertemu dengan mereka yang sedang mencarinya. Dalam ayat 38 dan 39, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Yesus berkata kepada murid-muridnya alasan inti mengapa Yesus datang ke dunia ini. Tujuan banyak orang yang datang kepada Yesus, termasuk para murid, hanyalah untuk menyembuhkan penyakit dan mengalami mujizat yang Yesus lakukan. Namun, alasan utama kedatangan Yesus adalah untuk menyelesaikan masalah mendasar manusia yang muncul dalam Kejadian pasal 3.
Karena dosa mula-mula dari manusia pertama, yaitu Adam, seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa, kutukan, nasib yang harus hidup sebagai budak dan akhirnya mengalami kehancuran kekal. Inilah masalah mendasar manusia dan dari titik inilah segala macam masalah dimulai. Sebagaimana teks hari ini, bagian besar orang tidak berminat untuk menyelesaikan masalah mendasar manusia yang berasal dari Kejadian pasal 3. Mereka berfokus pada masalah kelihatan seperti masalah keuangan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Namun yang penting adalah menyelesaikan masalah mendasar manusia terlebih dahulu. Kalau masih belum diselesaikan masalah mendasar manusia, usaha untuk menyelesaikan masalah yang lainnya itu sia-sia. Oleh sebab itu, semua manusia yang telah meninggalkan Tuhan harus bertemu kembali dengan Tuhan. Untuk bertemu kembali dengan Tuhan ada satu-satunya jalan. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi jalan untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Melalui penyaliban, Yesus menebus kita dari dosa, mengampuni semua dosa kita, dan memerdekakan kita dari kuasa maut dan kuasa setan. Penginjilan adalah memberitakan, menyampaikan fakta rohani tersebut. Inilah adalah alasan inti mengapa Yesus datang ke dunia ini. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mengetahui rencana dan kehendak Tuhan. Untuk merancangkan, memberitakan Injil. Karena rencana dan kehendak Tuhan adalah satu-satunya keselamatan jiwa. Melalui doa kita mendekati dan memasukkan Injil dan penginjilan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus mendapat kekuatan baru melalui doa. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan dalam ayat 39. Yesus terus memperluaskan kerajaan Allah. Rasul Paulus mengikuti jejak langkah Yesus. Setelah dipanggil di jalan menuju Damsyik, ia membuat rencana seumur hidup untuk menginjili. Dibimbing oleh Roh Kudus, ia memulai perjalanan penginjilan di Asia Kecil, penginjilan Makedonia, dan penginjilan Roma. Rasul Paulus mengakui bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketika dia menghadapi kesudahan hidupnya, dia menyampaikan isi hatinya kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Kita juga harus mengikuti jejak Yesus dan penginjil Paulus. Itulah sebabnya gereja Yewon merancangkan penginjilan dan membimbing saudara. Tahun ini rancangan penginjilan gereja Yewon adalah 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang. 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang akan dilanjutkan hingga tahun 2024. Tim doa yang terdiri atas 3 orang masih belum beraktivitas dengan lancar dan belum tercapai. Jadi gerakan ini akan berlanjut tahun depan. Selain itu, penginjilan kaum sebangsa secara jasmani akan ditambahkan, penginjilan sebangsaku. Paulus memiliki hati untuk menginjili saudara-saudaranya, yakni kaum sebangsanya secara jasmani. Dalam Roma 9 ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Singkatnya, saudara dapat menganggapnya sebagai penginjilan keluarga, penginjilan sebangsaku.
Meskipun kita mengenal Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi menyampaikan Injil kepada anggota keluarga yang lain itu agak sulit. Tidak mudah untuk langsung memberitakan Injil. Melalui penginjilan keluarga, kita dapat melakukan gerakan statement, gerakan 4 baptisan, dan gerakan penyembuhan 237 negara. Karena anggota keluarga tersebar ke seluruh dunia. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang menghasilkan buah yang berlimpah sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16 sambil menanti-nantikan perjalanan pada tahun 2024. Sebagai kesimpulan, sebuah artikel dicatatkan dalam majalah misi seperti ini. Setan pun memiliki satu kebaikan, yaitu rajin. Setan selalu berusaha dengan rajin agar gereja menjadi raksasa yang berkompromi dengan dunia, agar gereja menjadi raksasa yang terluka karena kehilangan rasa syukur atas keselamatan, agar gereja menjadi raksasa yang berdiam karena kehilangan Injil kasih karunia. Setan senantiasa membuat kita membiarkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan agar mereka tidak dapat mendengar Injil. Setan selalu menyerang kita agar kita kehilangan identitas, status, dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan agar kita tidak dapat menyampaikan Injil. Setan selalu berusaha agar gereja kehilangan esensi rohaninya. Setan selalu berusaha untuk menipu dan menyerang anak-anak Tuhan selama 24 jam. Agar anak-anak Tuhan kehilangan kekuatan rohani mereka dan menjalani kehidupan yang tidak dapat memberi pengaruh rohani dan tidak dapat memberitakan Injil sambil berdiam. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu katakan saja. Kita hanya perlu berbicara tentang kasih karunia yang kita telah terima. Kita hanya perlu memberitakan Injil tentang keunikan bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Selain itu, kita tidak perlu peduli selanjutnya. Kita hanya perlu berbicara dan menyampaikan Injil. Penginjilan bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Roh Kudus akan berkarya. Itulah sebabnya penginjilan terjadi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama yang mengubah radang sambil mengikuti Yesus yang datang untuk memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang mengeluarkan kami dari kutukan, kebinasaan, maut dan kuasa setan. Kiranya kami dapat mengikuti prioritas Yesus, sehingga kiranya kami dapat berdoa senantiasa selama 24 jam untuk dibimbing oleh Roh Kudus, dan dapat memberitakan Injil kepada keluarga, kenalan, dan kaum sebangsa kami. Kiranya kami melakukan peperangan rohani agar kami tidak tertipu oleh serangan setan. Kiranya kami memakai senjata rohani yaitu doa dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kami menjadi pemenang dalam peperangan rohani. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.